Ikut. Recording in Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pencitraan LiDAR menggunakan CMOS SPAD untuk pengembangan pada kendaraan mengemudi otomatis, automated driving, yang diampu dosennya oleh Pak Detayan Pratama STMSC dan disusun oleh Irvin Bagus, Fikri Mumtaz, Ahmad Nur Hasbi, dan juga Muhammad Tabayun. Bisa dilanjut, Mas TB? Oke, sebelum kita memasuki, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Di industri 4.0 merupakan era di mana berkembang pesatnya otomasi dan pertukaran data. Dalam dua dekade ini, sangat banyak industri otomotif, khususnya mobil, berlomba mengembangkan dirinya untuk membuat autonomous car. Salah satu konsep penting dalam sistem yang ada dalam autonomous car adalah perception, di mana hal tersebut dapat dipahami bahwa sistem pada autonomous car dapat peka terhadap lingkungan sekitarnya. LiDAR atau Light Detection and Ranging adalah sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak atau informasi lain dari target yang jauh. Metode ini digunakan untuk menentukan jarak suatu objek atau permukaan dengan menggunakan pulsa laser. Next. Misalnya rumusan masalah dari latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah yang akan diselesaikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh LiDAR terhadap peningkatan sistem penginderaan pada autonomous car. Dua, bagaimana desain pemodelan sistem LiDAR pada autonomous car yang mampu meningkatkan sistem penginderaannya. Selanjutnya tujuan, dari perumusan masalah tersebut didapatkan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama, mengetahui pengaruh dari LiDAR terhadap peningkatan sistem penginderaan pada autonomous car. Yang kedua, mendesain pemodelan sistem LiDAR pada autonomous car yang mampu meningkatkan sistem penginderaan autonomous car itu sendiri. Next. Selanjutnya adalah materi penunjang, yaitu yang pertama terdapat interferensi cahaya, yaitu merupakan keadaan di mana dua gelombang cahaya atau lebih berpadu untuk membentuk gelombang cahaya gabungan. Kemudian saat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang yang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta dari fase yang selalu tetap. Untuk materi penelitian kedua adalah refleksi cahaya. Refleksi atau pemuntulan merupakan perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antar dua medium atau dua permukaan. Kemudian pengaplikasian refleksi yang digunakan pada LiDAR ini adalah untuk menangkap kembali cahaya yang dipancarkan guna mengukur ukuran mobil yang melintas dalam area tangkapan LiDAR ini. Kemudian materi penunjang terakhir adalah difraksi, yaitu merupakan peristiwa pembelokan gelombang ketika menjalar melalui celah atau tepi yang tajam. Dalam peristiwa ini, difraksi dikenal suatu gizi difraksi yang terdiri atas sebaris celah sempit yang saling bertabrakan. Baik, selanjutnya ada desain dari proyek fotonika yang kami tawarkan. Nah, dalam penerapannya itu desain fotonika yang kami buat ini komponen-komponennya saling terintegrasi. Dan yang pertama yang kami bahas yaitu adalah CMOS SPAD. Jadi komponen utamanya adalah SPAD, yang mana SPAD itu mengeluarkan sinyal yang di-amplifying tegangan digital. Nah, tetapi pada implementasinya SPAD itu terlepas dari jumlah foton yang terisi, itu tidak mungkin untuk menghitung jumlah foton yang tiba atau datang pada elemen tertentu. Maka dari itu, di sini perlu adanya teknik atau metode yang digunakan untuk memisahkan sinyal cahaya dari dark noise dan background light-nya tadi. Nah, teknologi tersebut itu adalah CMOS yang berupa chip, yang mana juga sering digunakan pada sistem pendeteksi ya, image processing. Nah, spesifikasi CMOS sendiri yang kami gunakan di sini yaitu number pixelnya 202 kali 96, FOV-nya 55 kali 9 degree, rate-nya 10 frame per second, size-nya untuk width-nya lebar itu 67, height-nya 73, kemudian length-nya 177 dalam satuan milimeter, wavelength-nya 905 nanometer,
dan range-nya yang mana dihitung dari 9% reflectivity-nya yaitu 70 meter. Nah, bisa di next. Yang kedua yaitu spatio-temporal correlation processing, di mana spatio-temporal correlation ini sendiri diimplementasikan dengan pixel yang besar atau makropixel yang terdiri dari beberapa SPAD. Nah, mekanismenya sendiri di sini seperti yang terlihat pada gambar, foton-foton yang masuk pixel itu diwakili oleh simbol paket gelombang. Ada 3 simbol paket gelombang di sini. Yang pertama simbol A, di mana simbol A itu merupakan foton yang datang, cahaya datang. Nah, yang dimaksud sini adalah background light photon. Nah, background light photon tersebut akan bergerak secara acak sepanjang waktu yang ditentukan. Nah, kemudian akan mengenai cermin dari pemrosesan sistem fotonikanya sendiri, yaitu menghasilkan pada simbol B ya. Pada simbol B sendiri itu merepresentasikan sinyal foton yang terrefleksi oleh objek. Nah, dikarenakan pada sistem itu sinyal foton memiliki lebar 4 ns, maka dari itu sinyal akan memiliki nilai korelasi yang cukup tinggi. Nah, maka dari itu juga background light photon akan bergerak secara acak seperti yang telah disebutkan. Dan hanya ada beberapa pasang foton saja yang bisa terdeteksi pada lebar pulsa 4 ns, yang juga dipengaruhi oleh trigger dari sinyal yang dihasilkan pada sistem untuk mendeteksi time of flight. Nah, kemudian pada pengukuran tunggal, meskipun probabilitasnya itu rendah, meskipun background light photon saja yang bisa menghasilkan output dari sistem tersebut, maka harus dilakukan pengukuran beberapa kali. Nah, outputnya sendiri itu di sini dinotasikan pada simbol C, di mana pengukuran dilakukan sebanyak N kali supaya sinyal dan background light tersebut bisa dipisahkan dan membuat data output pada histogram di bawahnya gitu. Seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya ada skema rangkaian. Skema rangkaian dari background light with look ahead pixelsnya sendiri. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa amplifier, ada inverting amplifier dan gain amplifier, dan juga ada komparator di sana. Di mana komparator sendiri itu digunakan untuk membandingkan antara intensitas cahaya datang dan referensinya, sehingga dapat tersaring atau terfilter supaya hanya yang memiliki panjang lebar pulsa 4 ns saja yang dilewatkan. Seperti itu. Nah, pixel yang digunakan sendiri itu nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Slide selanjutnya, next. Ya, ada handling background light with look ahead pixel. Jadi handling background light itu sendiri digunakan untuk menangani background light yang terpancar pada sistem. Nah, pixel yang digunakan untuk referensi yang disusun ke dalam array 32 pixel sendiri dan 1 unit waktu, itu alat akan mengukur cahaya latar belakang yang tidak termasuk sinar laser yang dipantulkan. Nah, untuk itu saat mungkin juga untuk mendapatkan output yang bisa mendeteksi cahaya yang kuat. Gitu. Nah, pixel referensi sendiri atau pixel intensitas pasif itu akan mendeteksi intensitas cahaya dari background light itu yang bisa digunakan untuk menetapkan nilai ambang dari batas dalam data histogram yang digunakan untuk pemrosesan atau pengenalan dari pemrosesan image processing itu sendiri. Seperti itu. Nah, di situ bisa terlihat bahwa komponennya ada passive intensity pixelsnya, kemudian ada TF pixelnya, dan outputnya akan memancarkan sebuah laser. Lasernya juga dibandingkan dengan look ahead passive imagingnya untuk mengetahui seberapa akuratnya penembakan laser itu terhadap objek gitu. Next.
Yang terakhir yaitu rotation axis tilting of polygonal mirror. Pada penerapannya, sistem kami menggunakan polygonal mirror atau cermin poligonal. Nah, dalam cermin poligonal sendiri ini memiliki susunan 6 faset yang berbentuk trapesium. Nah, pada kisaran sudut rotasi per fasetnya yang dapat dipindah itu oleh pancarannya, yaitu paling banyak itu 60 derajat. Dan jika berkas cahaya dipancarkan mengenai tepi cermin poligon, akan menyinari cermin yang berdekatan. Jadi sinyal pantulan dari cermin akan bercampur. Nah, di sini sebenarnya kan kalau kita membahas cahaya itu ada difraksi cahaya, tapi di sini cahaya sepenuhnya dipantulkan sehingga cahaya yang diteruskan itu diabaikan. Itu. Dan juga di gambar berikut ini ada beberapa karakteristik cahaya yang mana fungsi dari rotation axis tilting itu sendiri supaya bisa memfokuskan cahaya datang yang masuk ke dalam pemrosesan sinyal cahaya itu sendiri. Karena kan cahaya datang itu random pada sudut-sudut tertentu dan pada waktu tertentu. Seperti itu. Oke, kemudian pada ringkasan atau resumenya, jadi pada proyek ini kita menggabungkan sebuah elemen penerima cahaya, yaitu sebuah single photon avalanche diode yang mempunyai sensitivitas yang tinggi, kemudian difabrikasi menggunakan semikonduktor complementary metal oxide, yang mana dia itu bisa mendeteksi cahaya, sehingga deteksi cahaya dan elemen pemrosesan cahaya sinyal ini dapat dirancang menggunakan pada satu chip saja. Nah, kemudian pada SPAT leader ini yang diusulkan dalam desain diketahui bahwa dia mempunyai kinerja yang sangat baik ketika hal ini pada jarak yang jauh dengan fabrikasi range-nya itu 70 meter, kemudian dengan resolusinya 202 dikali 96 pixel, kemudian juga dia itu bisa mengurangi cahaya latar belakang atau background light dengan secara real time menggunakan pemrosesan korelasi spasio-temporalnya. Nah, kemudian untuk backlightnya sendiri bisa ditangani seperti dengan menggunakan look ahead pixel. Kemudian dilanjut untuk pelampiran spesifikasi alat yang digunakan, SPAD yang digunakan ini memanfaatkan teknologi CMOS tadi. Nah, sebagai elemen pendeteksi cahaya dan pemrosesan sinyal, dirancang pada satu chip, spesifikasinya sebagai berikut. Number of pixelnya tadi 202 dikali 96, kemudian rate-nya 10 frame per second, size-nya width-nya 67, height-nya 73, dan length-nya 177. Kemudian wavelength-nya itu 905 nanometer, kemudian range-nya pada 9% reflexivity-nya 70 meter. Oke, sekian dari kami, dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.